Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizli Patricia Putri dengan NIM 12040326335 dari kelas komunikasi 1P. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tentang teori informasi atau matematik. Yang pertama ada sejarah teori informasi atau matematik. Teori matematika komunikasi pertama kali diperkenalkan oleh Claude Shannon dan Weaver pada tahun 1948. Claude Shannon merupakan seorang ahli matematika yang tertarik pada permasalahan dalam berkomunikasi, terutama dalam teknologi komunikasi. Shannon mencoba menggambarkan bagaimana proses komunikasi yang menyangkut limit atau batas kuantitatif dalam komunikasi media lewat teorinya, The Mathematical Theory of Communication. Dalam teori matematika komunikasi, disebutkan bahwa masalah yang paling mendasar dalam berkomunikasi adalah dalam proses reproduksi atau penyampaian pesan, karena dalam sebuah pesan pasti terdapat sebuah maksud tertentu. Karya Shannon dan Weaver ini kemudian banyak berkembang setelah Perang Dunia II di Bell Telephone Laboratories di Amerika Serikat. Mengingat Shannon sendiri adalah insinyur di sana yang berkepentingan atas penyampaian pesan yang cermat melalui telepon. Pengertian teori informasi atau matematik. Teori informasi atau matematis adalah komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Proses yang dimaksud adalah komunikasi seseorang pribadi yang bagaimana dia memengaruhi tingkah laku atau state of mind pribadi yang lain. Contoh kasus atau bentuk aplikasi teori dalam kehidupan sehari-hari. Diumpamakan telepon, salurannya adalah kabel, sinyalnya adalah saluran listrik di dalamnya, dan transmitter dan penerimanya adalah pesawat telepon. Shannon dan Weaver mengidentifikasi 3 level masalah atau noise dalam studi komunikasi. Ketiga hal tersebut adalah 1. Level A atau masalah teknis, yang kedua level B atau masalah semantik, yang ketiga atau masalah keefektifan. Kesimpulannya, teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematis, dan informatif. Komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses. Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana ia memengaruhi tingkah laku, state of mind pribadi yang lain. Teori informasi ini menitik beratkan titik perhatiannya pada sejumlah sinyal yang lewat melalui saluran media dalam proses komunikasi. Ini sangat berguna bagi pengaplikasian sistem elektrik dewasa ini yang mendesain transmitter, receiver, kode untuk memudahkan efisiensi informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.